Hai, jumpa lagi di channel YouTube Sehat Bersama Nyoman. Kali ini saya mengundang tamu yang sangat istimewa. Sudah ada di samping saya. Halo, Pak Luki. Halo Pak Nyoman, Apa kabar ini? sehat dan hebat luar biasa. Mantap. Pak Luki, biasanya channel ini ngobrolnya itu kesehatan fisik, sehat tanpa obat. Ya, Terus menurut Pak Luki gimana? Kalau kali ini kita ngobrol yang lain, kesehatan ekonomi, kesehatan finansial. penting juga itulah Pak. Sehat badan, Hah? ekonomi nggak sehat gimana? Kalau bilang penting cocok dong. Iya, Kita- lama-lama sakit juga kan kalau nggak sehat ekonominya. Jadi dong ngobrolnya. Pasti, kan kita punya empat sehat lima sempurna, masih ingat kan? Nah itu 4 sehat 5 sehat. Ya, empat sehat lima sempurna kita kan sehat, sehat pikiran nomor satu. Ya, Yang kedua sehat jasmani. ya, Ketiga sehat rohani. ya, Keempat sehat ekonomi. ya. Yang kelima apa? Keliling dunia, tamasya keliling dunia. Wah, kali itu terjadi semua kan luar biasa hidup ini. Gimana kita obrolin nanti sekali-sekali begitu. Ya, kita bahas satu persatu nanti ya. Iyalah. Karena kalau bahas sekaligus semua, sehari semalam mungkin Dan juga yang ngedengerin puyeng juga. goyang gitu. Kali ini kita akan ngobrol. Sebetulnya saya pengen Pak Luki berbagi pengalaman begitu. Berbagi pengalaman. Membangun ekonomi keluarga. Ya. Bagaimana? Karena setahu saya dulu itu sebelum Pak Luki join di Business Network begitu, pernah bekerja begitu. Ya, Terus pernah. kok ditinggal pekerjaannya? Ini benar apa salah? Ya, benar. Dulu saya bekerja di sebuah perusahaan finance company. Ah, Ya, sekitar 5 tahun di situ. oh ya. Posisi terakhir saya adalah branch manager, tapi itu pun ya akhirnya saya memilih untuk alih profesi. Alih profesi. Iya, ya karena gini Pak Nyoman, semua orang itu kan sebenarnya tujuan bekerja itu apa? Semua cari uang kan nih, Betul, betul, untuk membiayai kehidupan sehari-hari kan? betul. Ya, untuk membiayai anak sekolah, membiayai dan macam-macam ke pengobatan dan lain-lain. Hmm. Tapi banyak cara juga orang cari uang sebenarnya. Banyak orang mencari uang itu banyak cara. Ada yang bekerja sebagai karyawan tadi, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi profesional dan lain-lain. Itu kan semua pilihan. Pilihan, ya. Ya kan? Dan waktu itu saya memilih, saya jatuh hati pada bisnis network marketing. Bisnis juga tapi yang berbeda, sedikit berbeda lah. Kemudian setelah Pak Luki bergabung, begitu. Ternyata bukan Pak Luki saja yang berhenti dari pekerjaan. Istri juga diberhentikan sama Pak Luki. Iya, waktu itu. Nah ini gimana ceritanya ini? Ya, ya kita kan maunya kalau bisa punya banyak waktu dengan keluarga. Begitu. Jangan sampai pekerjaan itu menyita banyak waktu berkualitas di dalam keluarga kita. Ya, Idealnya kan seperti itu. Tapi kebanyakan kan orang karena ya mesti kerja setiap hari, akhirnya kan mengorbankan waktu itu. Waktu yang berkualitas dengan keluarga. Ya kebetulan saya memilih bisnis network marketing, saya bisa punya cukup banyak waktu dengan keluarga. bukan hanya cukup waktu Pak Luki. Ternyata dengan pilihan yang tepat mungkin ya Pak ya. Pak Luki bisa mengkuliahkan anak sampai ke luar negeri sampai tamat. Kan Ya, begitu. bersyukurlah bisa terjadi itu Pak. Nah itu di perusahaan network marketing KK Indonesia. Hmm. Kita tahu bahwa yang dijanjikan tuh tinggi banget. Freedom, Ya, passive income. Kan begitu. Semuanya tuh wah membuat kita itu mimpinya dahsyat. Seperti bagaimana, nggak tahu kita bagaimana menceritakannya. Tetapi faktanya Pak Luki, orang begitu join, fakta yang dia hadapi berbeda. Begitu. Nah, beda dengan Pak Luki. Join langsung mengundurkan diri dari pekerjaan. Nah, Ya. ini kan aneh ini, berbeda. Tetapi orang
ya begitu join, tahu-tahunya mereka frustrasi mereka kan begitu kan, Ya, akhirnya mundur tanpa berita kita bilang. orang bilang muntabir itu ya, Namun taber gitu. mundur Iya, tanpa berita. iya. Bagaimana Pak Luki? Nah ini mungkin, nah saya mengundang Pak Luki orang yang tepat, yang bercerita masalah ini Pak Luki. Ya, awalnya memang saya juga nggak percaya dengan bisnis network marketing. Itu awalnya. Saya pernah ditawarin, dikasih undangan untuk sebuah pertemuan. Saya tidak hadir. Sampai orang mengundang itu rada kecewa dengan saya karena undangannya katanya mesti dibayar. Tapi saya nggak tahu kan kalau mesti dibayar. Gitu. Oh, Tapi seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya saya yang perlu produk dari sebuah perusahaan network marketing. Karena saya pikir itu produk cocok buat saya. Ya. Jadi saya mau coba. Iya, Saya coba pakai, ternyata produk itu nggak cocok, tapi ada produk lain yang cocok. Jadi satu perusahaan itu kan ada banyak produk kan. Ya. Ternyata ada produk lain yang cocok dan saya merasakan manfaat luar biasa buat kesehatan saya. Akhirnya saya teruskan pakai produk itu dan saya datang ke satu saat untuk membeli produk di sebuah kantor cabangnya. Di situ saya diajak ikut pertemuan. Pas ada pertemuan malam itu yang membahas tentang business plan. Jadi tanpa memang tujuannya untuk ikut bisnis plan Ya, ya. tujuan awal saya join dengan perusahaan network marketing hanya untuk pakai produk aja. Saat itu saya udah bilang, saya nggak mau jalankan bisnisnya karena saya nggak suka bisnisnya gitu. Tapi sponsor saya bilang, udah naik aja, lihat aja sebentar lah. Kan nggak ada ruginya untuk nambah pengetahuan gitu. Iya. Oke lah, akhirnya saya naik ke lantai 2, saya ikut pertemuannya, itu saya kaget situ Pak Nyoman. Oh ya, kagetnya? Ternyata sistem dari network marketing itu luar biasa. Sistemnya. Yes, sistem bagi hasilnya itu luar biasa. Yang bisa membuat siapa saja, latar belakang apa saja, bisa sukses di sebuah perusahaan network marketing. Asalkan tadi, jangan berhenti. Terus ikut sistem. Ya, ikut sistem. Terus menerus. Ya, kita kerja dimanapun juga kan, sama juga kan Pak Nyoman. Kalau kita mau sukses di sebuah perusahaan, ikut sebagai karyawan di situ, kan kita mesti ikuti aturan perusahaan. Ya. Kan kita mesti terus-menerus kerja di situ. Nggak boleh cuma sebentar doang. Saya pikir itu sama saja. Tapi ada yang berbeda di akhirnya nanti. Di awalnya kita semua pasti sama. Kita mesti kerja keras, ikut aturan, disiplin, segala macam. Tapi nanti hasil akhirnya itu yang menurut saya berbeda. Di network marketing menawarkan sebuah kondisi yaitu freedom yang Pak Nyoman bilang tadi. Kita punya banyak waktu dan kita punya cukup penghasilan untuk menikmati waktu itu. Artinya ada saatnya. Yes. Bukan terus-terusan sampai tua atau gimana kerja terus. Jadi kita tidak harus terikat terus dengan pekerjaan kita itu suatu saat ya. Ya. Gitu. Tapi tetap kita mesti melalui tahap-tahap awal yang cukup menantang lah buat saya. Bagaimana ini Pak Luki menjelaskan begitu banyak orang, kita bilang tadi muntaber, ketika dia memulai, tetapi malah dia bilang bohong, banyak kecewa, itu hanya gimana ya? Sering saya dapat itu kata-kata seperti itu. Pandangan-pandangan seperti itu bahwa bisnis ini nggak cocok buat saya, nggak benar lah, nggak memberikan hasil yang memadai. Bahkan ada yang bilang ini tipu-tipu. Bisnis nggak nyata. Iya, bisnis nggak nyata. Ada yang bilang ini, saya lebih suka bisnis yang nyata saja lah. Saya bercanda waktu itu dengan teman saya. Emang lu pikir ini bisnis nggak nyata? Emang kita bisnis hantu nggak nyata? Itu nggak nyata itu karena memang bisnis ini tidak perlu tempat, tidak perlu gudang, tidak perlu toko, tidak perlu tempat usaha. Itu yang membuat mereka berpikir bisnis ini nggak nyata gitu loh. Iya. Kebanyakan kan orang kalau berbisnis itu kan harus punya toko atau kedai, minimal punya tempat lah untuk berbisnis. Kali ini kan enggak, kita bisa di mana saja. Atau orang karyawan ngantor tiap hari. Iya, ada tempat kantor tiap hari kan. Iya, itu nyata. Nyata. Iya. Tapi kan sekarang kita lihat Pak, bisnis online di mana-mana merajalela. Itu kan nggak nyata juga tempatnya. Justru itu. Sekarang ya kan? Dunia sudah berubah. Perubahannya sedemikian cepat. Betul. Nah itu walaupun perubahan cepat,
tetap saja banyak orang belum melihat ini sesuatu yang nyata. Iya. Nah, kembali kalau menurut saya sih kembali ke mindset orang Mindset. tersebut. Ya. Nah, saya kenapa bisa tertarik dengan network marketing ini? Ya, Karena ya. saya bersyukur saat itu rupanya mindset saya tepat menilai sistem ini. Iya, Dan iya, itu iya. yang membawa saya sampai hari ini masih ada di bisnis seperti ini. Tepatnya itu gimana kira-kira? Ya. Nah, ini ini ada gambar Oh tiga ya? segitiga Pak Nyoman, Apa seperti ini? ini. Ah. Tiga segitiga. Oke. 3 wajik itu ya? Ya, segitiga terbalik. Ada satu terbalik, ada dua yang segitiga. Segitiga pertama ini kita sebut dengan segitiga waktu. Waktu yang kita gunakan untuk bekerja. Oke. Kemudian segitiga yang terakhir ini segitiga usaha. Usaha. Artinya usaha yang perlu kita lakukan selama kita menjalankan bisnis network marketing ini. Iya. Dan segitiga yang terbalik ini adalah hasil yang kita dapatkan. Oke. Nah, kenapa ini membuat saya tertarik dengan bisnis ini? Apa sih yang ditawarkan oleh gambar ini? Iya. Kalau kita lihat Pak Nyoman, Oke. kita mulai dari sini, garis yang paling bawah ini. Oke, kita start dari sini. Ini waktu yang kita tahun-tahun yang kita kerjakan ini ke atas ini. Iya. Oke. Awalnya kita semua mulai dari bawah sini. Betul. Dari bawah sini kita mulai. Iya. Okay? Nah, kita lihat waktu yang kita gunakan itu maksimal. Maksimal kan waktu yang kita gunakan. Okay? Iya. Usaha yang kita gunakan juga sangat maksimal. Iya. Tapi hasilnya ini. Nggak ada ya? Hasilnya nggak ada. Iya. Saya pikir semua usaha kan seperti ini. Orang juga kerja juga nggak langsung dapat gaji kan? Betul. Iya kan? Dan kalaupun dapat gaji pun gajinya ya minimal. Kadang-kadang nggak cukup untuk hidup dia. Betul kan? Tapi tetap dia terima juga. Kenapa? Karena dia mempunyai harapan. Nah, Dan ini juga harus lewat masa percobaan. Iya, betul. Nah, di sini kalau kita lihat sini berikutnya, ini saya udah ada garis-garis seperti ini. Jadi ini tahapan-tahapan yang harus kita lewati. Iya. Waktu kita mengerjakan ini semua. Nah, waktunya yang kita gunakan makin lama. Kalau kita lihat garis berikutnya sudah agak berkurang kan? Iya. Usaha yang kita lakukan juga agak berkurang. Tapi hasilnya mulai nampak. Walaupun dikit. Ya, walaupun sedikit. Hasilnya mulai nampak. Kalau kita teruskan, tidak berhenti. Kita tidak berhenti dari bisnis, kita teruskan ikut aturannya, kita akan terus menanjak garis kedua ini. Waktu yang kita gunakan makin sedikit, usaha yang kita gunakan makin sedikit, tapi hasilnya makin banyak. Nah, ini kenapa bisa hasilnya bertumbuh seperti ini? Karena kita membangun aset. Kita bukan sekedar bisnis biasa, jual beli barang, bukan seperti itu. Tapi kita membangun aset dari orang-orang yang kita ajak bergabung dalam bisnis ini, membangun bisnis masing-masing, membangun masa depan masing-masing. Gitu. Dan semua orang melakukan hal yang sama. Disitulah kekuatannya. Okay? Itu yang kita sebut dengan the power of network marketing. Okay. Kalau kita teruskan lagi, ke atas. Ini makin lama, waktu yang kita gunakan makin sedikit, usaha yang kita gunakan juga makin sedikit, usaha yang kita lakukan makin sedikit, tapi hasilnya makin lama makin besar. Sampai suatu saat kalau kita sudah ada di posisi puncak, yang paling puncak, waktu yang kita gunakan sudah relatif nol, usaha yang kita lakukan relatif nol, tapi hasilnya maksimal. Nah, itu freedom. Ini yang disebut freedom income itu di situ. Di sini penghasilan yang kita dapatkan itu sudah sangat besar dan bukan cuma besar, tidak akan berhenti. Kenapa tidak akan berhenti? Penghasilan itu terus-menerus datang. Karena di sini ada tim kita, manusia yang sudah kita bangun itu, aset itu yang sangat banyak. Saya melihat ini waktu ikut acara malam itu. Saya sangat berterima kasih kepada orang yang ajak saya waktu itu. Karena kalau dia ngajak saya pasti nggak pernah naik ke lantai 2 itu dan tidak pernah tahu ini. Walaupun sedikit dipaksa. Walaupun sedikit dipaksa. Makanya kadang-kadang memang orang itu untuk berhasil mesti dipaksa loh sebenarnya. Kita lihat aja orang tua kalau lagi ajarin anak, dia lagi asik main. Waktunya sekarang belajar. Enggak, masih mau main papa. Nggak boleh, belajar sekarang.
Kan dipaksa juga kan? Iya, iya. Ya, nah itu. Jadi Ya. memang harus ada dorongan orang lain. Nih. Iya, nah karena kesadarannya itu mindsetnya belum menyampaikan kira-kira Ya, begitu Pak betul. Luki ya. Nah, dari penjelasan Pak Luki tadi begitu Pak Luki ya, kenapa waktu harus banyak keluar? Kenapa usaha banyak keluar? Nggak imbang dengan penghasilan. Ya, Di awal ini bukan usaha sendiri tapi usaha rame-rame. betul. Membangun aset yang bilang Pak Luki Ya, tadi. bangun aset. Sementara di awal belum ada asetnya. Ya, asetnya buat kita sendiri. Sendirian. Iya. Nah, artinya sendirian omset seberapa Ya, dibayarkan oleh perusahaan ke kita. betul. Mungkin ini ya Pak Yuki ya, harus disadari. Bagaimana perusahaan kita kontribusinya seberapa sih kepada perusahaan kok mintanya? Minta banyak. Kan aneh ya kan? Kontribusi sedikit minta banyak. Minta banyak. Tetapi setelah aset terbangun begitu, terus aset itu juga membangun aset lagi, Ya. terduplikasi sedemikian rupa, usaha juga kan makin mengecil. Ya. Iya. Usaha pribadi kita makin sedikit. Waktu pribadi yang kita gunakan juga untuk menjaga usaha ini juga makin sedikit. Disitulah kita punya banyak waktu untuk menikmati keseharian kita. Tetapi income-nya semakin gede. Kita punya banyak uang untuk menikmati keseharian kita. Karena Ya. kontribusi kepada perusahaan bukan dari pribadi kita. Betul. Dari Dari tim kita semua, seluruh tim kita. Setiap Yang bulannya bisa itu. tersebar ke seluruh Indonesia. Iya. Apalagi sekarang dengan ada sistem online. Iya. Wah, itu luar biasa, makin luar biasa. Kenapa? Karena kita sudah apalagi sudah membangun aset lebih dahulu kan. Kemarin waktu Covid 2 tahun kemarin 2020, 2021, 2022, 2020 dan 2021 lah. Kita kan nggak bisa keluar rumah. Ya. Iya kan? Apa iya? Jangankan keluar kota, keluar rumah saja nggak bisa. Tapi bisnis kita tetap jalan. Karena lewat ini semuanya. Betul, betul. Kita meeting pun lewat HP, kita promosi lewat HP. Nah, itu yang dibilang work Kita, from home. iya, gitu. kita membeli dan menjual juga lewat HP semua. Iya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena infrastrukturnya sudah disiapkan oleh perusahaan. Gitu. Betul. Kalau begitu kita minum dulu ini ya, kopi ya, Minum kopi. kopi sehat. Kopi tongkat Ali. Nah ini Pak Luki, ada nggak pemikiran bagaimana caranya memberikan penjelasan ini supaya mindsetnya benar dan sejak kapan dia itu artinya ya mulai imbang pengeluarannya dengan pemasukannya dia itu sehingga dia bisa bertahan. Awalnya kan nggak imbang itu sama sekali. Betul. Kan sini ada peringkat-peringkat juga Pak Nyoman. Ya. Dari mulai distributor dari 0% sampai 15%, kemudian nanti ada tingkat manajer, Ya. manajer ada 3 tingkatan juga, dan ada 2 tingkatan director. Dari yang sudah saya pelajari dari bisnis network marketingnya KK Indonesia ini, kita baru mulai enak kalau sudah bisa membangun 3 grup. Sudah tiga manajer lah di bawah kita minimal. Itu sudah mulai, hasilnya sudah mulai nampak lebih, sudah bisa buat hidup lah sehari-hari lah. Begitu. Gitu. Dari penjelasan itu artinya setiap orang siapapun juga memulainya sama. Sama, mulai dari nol. Nggak ada yang karena apa di bawah, Iya. siapa yang ngajak. Tidak peduli latar belakangnya seperti apa, latar belakang pendidikan, ekonomi dan lain-lain itu tidak penting. Yang paling penting mau usaha nggak, mau ikut sistem nggak, itu aja. Ya. Dan faktanya memang betul orang yang tidak mempunyai pendidikan bagus Ya, ternyata berhasil. kita udah lihat kan banyak kan? Ya berhasil. Iya. Bukan hanya mantan karyawan rendahan untuk yang cuma jaga warung, ya ya kan? Yang tidak punya pendidikan juga, maksudnya tidak punya pendidikan tinggi, lulus SD saja juga bisa. bisa. Yang penting bisa baca tulis saja udah. Apalagi yang punya kegiatan setiap harinya ngantar anak ke sekolah ketemu orang. Ya. Nah, itu suksesnya luar biasa. Dia melihat itu sebagai peluang Ya, begitu. kembali tergantung mindset orang masing-masing lah. Iya. Karena dari pengalaman saya juga banyak orang yang kita sudah
tawarkan peluang ini, mereka menolak. Kita sudah ceritakan juga seperti ini, mereka tidak bisa terima. Ya, kembali kepada mindset mereka saat itu, mungkin memang belum waktunya mereka untuk menerima ini. Ya udah, lupakan aja. Tapi bagus juga kalau mereka menolak Pak Luki ya. Iyalah, kalau semua orang juga ikut ini, repot kita Pak Nyoman. Iya, jadi Nanti nggak ada yang buka semua warung, sama, nggak ada. nggak ada yang buka toko, nggak ada yang buka warung, kita mau belanja di mana, Iya. ya kan? Tapi mungkin ya Pak Luki ya, yang perlu disadari bahwa kalau seseorang itu menolak, begitu Pak ya, bukan berarti menolak untuk selamanya, seumur Oh. hidup. Betul. Ini yang mungkin, Ya. sehingga pertemanan pun jadi gara-gara ini ditolak begitu loh. Awalnya saya juga ada keliru menjalankan usaha ini. Saking semangatnya saya anggap ini sangat bagus, sudah ini paling bagus, paling the best, sehingga saya sedikit ngotot kepada teman. Yang belum bisa menerima ini, akhirnya kita seperti renggang hubungannya gitu loh. Nah, itu memang kesalahan-kesalahan yang pernah saya lakukan. Tapi belakangan kan makin lama kita dalam bisnis ini kan tentu kita makin tahu dong cara menjalankan yang benar. Bisa jadi setiap pemula itu pengalamannya sama begitu. Rata-rata sama. Cuman mentalnya mungkin Ya. beda gitu kan. Betul. Nah, ada baiknya memang lebih sering bertemu dengan upline mentor yang bisa menjelaskan Ya. jebakan-jebakan yang ada di bisnis ini, gitu loh. Supaya kita tidak ikut terjebak situ. Iya kan? Iya, Ya seperti iya. tadi itu, penolakan itu kita anggap, oh, ini orang kok apa dulu saya pernah bilang, lu gimana sih? Ini bisnis bagus. Apa yang lu kerjakan sekarang? Itu nggak ada gunanya. Orang kan marah kalau kita ngomong gitu kan. Itu sebenarnya tidak harus terjadi kalau kita sering dapat arahan dari para mentor kita. Iya, Gitu iya, loh. iya. Jadi sekarang gimana pun juga kan, apalagi diimbangi dengan fasilitas ya Pak ya. Ya. Semua terus berkomunikasi juga lebih mudah. Iya, Lebih semua mudah. sudah ada di sini. Iya. Jadi Pak Luki, penjelasannya, sharing pengalamannya Pak Luki ini luar biasa sekali. Ya, Saya berharap begitu, berharap ini akan memberikan pencerahan kepada mereka yang mengalami situasi yang sama. Iya. Semoga dengan penjelasan ini mendapat semangat baru begitu. ya, semoga bisa Jangan- membantu mereka. Iya. Betul. Kalau begitu Pak Luki, baik. Terima Oke. kasih Terima pertemuannya. kasih sudah undang saya Pak Nyoman. Sama-sama. Lain Semoga kali. bisa bermanfaat buat orang lain. Amin.